Benarkah timnas Indonesia U24 untuk skuad Asian Games tidak sebaik timnas Indonesia U23 saat skuad Piala Asia? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sebelum lebih lanjut, saya ingin reminder dulu lah buat teman-teman semua, jangan membanding-bandingkan. Mungkin kita boleh bangga sama Coach Sintayong. Saya akui dan saya pun sangat bangga kepada Coach Sintayong yang telah berhasil membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Tapi setelah saya amati, banyak sekali netizen yang komen-komen di Instagram PSSI, kayak di Timnas, kayak gitu, di personal pelatih atau pemain. Pada akhirnya teman-teman terhasut untuk membanding-bandingkan. Kayak sekarang membandingkan Sintayong dengan skuad U23-nya dan Indra Sapri dengan skuad Asian Games U24-nya. Kita tidak bisa bandingkan, mereka sedang bekerja sama. Saya yakin kalau seandainya Coach Indra Sapri tidak ada sekarang, Sintayong pun mungkin tidak akan sebaik sekarang juga. Karena ini saling melengkapi. Biarkan Sintayong fokus dengan Piala Asia-nya dan skuad terbaiknya, dan biarkan juga Coach Indra Sapri fokus dengan skuad yang bisa dia maksimalkan. Kenapa bisa dimaksimalkan? Karena saya harus akui kalau Coach Indra Sapri tidak bisa memanggil pemain seleluasa Coach Sintayong. Kenapa? Karena memang Asian Games ini bukanlah kalender FIFA gitu. Jadi agak kesulitan Coach Indra Sapri. Hasil 2-0 melawan Kyrgyzstan dengan persiapan 2 hari. Bahkan banyak banget pemain yang tidak bisa bergabung akhirnya karena tidak diizinkan oleh klubnya. Kayak Mark Klok, Jordi Alba, Rio Fahmi, Ramadan Sananta, apalagi pemain keturunan. Susah banget untuk dipanggil dan dikonfirmasi. Sebelum pertandingan hanya 19 pemain yang fit siap untuk bertanding. Dan menang 2-0 melawan Kyrgyzstan ini cukup lumayan. Saya tidak membela lokal players, saya tidak membela pemain keturunan, tidak. Bagi saya, siapapun yang mempunyai darah Indonesia dan legal secara konstitusi bisa menjadi warga negara Indonesia atau memperkuat timnas Indonesia, bagi saya itulah timnas Indonesia. Tidak ada sekat-sekat, oh ini pemain naturalisasi, oh ini pemain keturunan, oh ini pemain lokal. Enggak, semuanya pemain timnas Indonesia. Kenapa? Karena itu dilegalisasi oleh konstitusi. Jika seandainya pemain keturunan itu ilegal, keturunan atau pemain naturalisasi itu ilegal, baru saya tidak mengakui. Tapi ini kan undang-undang kita, peraturan kita memberikan izin, memberikan legal standing bahwa mereka bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan kalau konteks di timnas Indonesia bisa memperkuat timnas Indonesia. Kalau dibilang lebih baik saat di skuad Sintayong, kita harus akui karena skuad Sintayong memang mempunyai pemain yang lebih merata, skuad kedalaman yang lebih merata, dari pemain cadangan sampai ke depan, dari pemain belakang sampai ke depan, dari pemain cadangan sampai pemain inti. Itu keleluasaan, itu bukan berarti juga pihak federasi atau pihak tim juga mendiskreditkan Coach Indra Sapri, bukan. Tapi karena memang ini udah ada porsinya lah, di mana di era di era ketum Pak Erick Thohir ini, dan kita juga harus akui ini adalah satu kebijakan yang bagus menurut saya untuk tidak terlalu serius ke turnamen-turnamen yang tidak dalam kalender FIFA atau memang kelasnya tidak terlalu tinggi lah gitu, kayak level Piala Dunia atau Piala Asia. Makanya memutuskan di Piala AFF tanpa target. Di Asian Games sekarang juga tidak terlalu ramai lah, walaupun pemainnya tidak bisa dipanggil semua oleh timnas. Kenapa? Karena ini adalah bentuk untuk memperbaiki timnas kita agar timnas kita bisa lebih maksimal. Ini bagi saya bagus, tapi tetap aja ada beberapa netizen yang bilang kalau ya ini kan bukan kalender FIFA, ya ini kan lokal play dan segala macam. Enggak, bagi saya stop lah gitu. Bagi saya dukung semua timnas, siapapun pelatihnya dan pemain yang manapun dalam turnamen apapun. Karena bagi saya ini adalah kebaikan bagi semua. Coba deh sedikit analogi. Kalau seandainya kita AFF serius, ambil semua pemain terbaik timnas Indonesia, terus jarak berapa minggu, berapa bulan kita harus fokus juga di Piala Asia, harus fokus juga di Piala Dunia. Ini kan keteteran banget, apalagi sama satu pelatih misalkan, tidak dibagi-bagi maksud saya. Pemainnya, pemain inti, pelatihnya, pelatih yang ini juga gitu. Main di semua turnamen 100% nyari target. Ini kesulitan. Dan banyak juga bisa terjadi pemain-pemain kita justru cedera. Banyak banget kan kasus di SEA Games kemarin.
Irfan Jauhari yang ACL sampai sekarang, Bagas Kava yang sekarang baru bisa main lagi, Beckham Putra juga menjadi salah satunya kan. Ini pemain-pemain yang bisa dibilang jadi tumbal di turnamen-turnamen yang seharusnya sekelas negara kita dengan 275 juta warga negara dengan kekayaan yang luar biasa itu kayaknya nggak harus deh gitu mikirin turnamen-turnamen yang kecil gitu. Bahkan jadikanlah turnamen-turnamen ini adalah untuk ajang persiapan, ajang pemanasan, ajang juga mencoba pemain-pemain lain untuk dikembangkan, pemain-pemain yang memang tidak mendapatkan menit bermain di turnamen-turnamen besar seperti Piala Dunia atau Piala Asia. Ini kan salah satu bentuk bersinergi kan bagi saya. Jadi mengklasifikasikan turnamen-turnamen ini dengan Piala Asia udah STY dengan skuadnya yang ini, SEA Games, Asian Games, AFF misalkan dengan coach Indra Sapri dengan skuadnya yang ini. Ini salah satu bentuk agar sepak bola kita maju, bukan ajang untuk mencari mana yang terbaik, ajang untuk mencari dibanding-bandingkan, bukan kalau menurut saya. Jadi menurut saya kepada para supporter semua, dukung semua dan siapapun pemain dan pelatih timnas Indonesia yang bertanding, baik di Piala AFF, di Piala Asia, di SEA Games, Asian Games, di Piala Dunia, karena ini semua adalah bentuk kebagusan, bentuk suatu upaya dari PSSI, dari federasi, dari pelatih juga agar sepak bola kita bisa lebih stabil dan bisa lebih baik. Setuju gak kalau menurut kalian? Assalamualaikum.